Taib. Selama kajian berlangsung, semuanya memperhatikan dan mendengarkan keterangan-keterangan yang kita sampaikan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilayka yurja'ul amru kulluhu alaniyatuhu wa sirruhu fa ahlun anta an tu'bad wa ahlun anta an tuhmad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu kalladzi naqul wa lakal hamdu khairan mimma naqul. Para siswa, hafizakumullahu wa ra'akum wa saddada khutakum wa a'anakum ila kulli khair. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di dalam majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis yang kita laksanakan ini majlis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis bersama sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sekaligus sebuah indikasi menunjukkan bagaimana cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara bentuk tanda-tanda kecintaan seorang umat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengetahui tentang kehidupan Nabi. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengetahui kehidupan Nabi itu tanpa mempelajari sejarah. Inilah yang kita sedang laksanakan, yaitu ta'limu siratul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mempelajari sejarah-sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah, untuk keluarganya, seluruh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pembahasan yang terakhir yang kita bahas tentang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini masih peristiwa sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pembahasan haditsatul fil, peristiwa pasukan gajah yang ketika itu ingin menghancurkan Ka'bah, ingin merobohkan Ka'bah, tetapi apa yang diinginkan oleh Abrahah beserta bala tentaranya ketika itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa tahu artinya ini? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Siapa nama antum? Hah? Kautsar, ya Allah Kautsar.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayat ini berbicara bagaimana keinginan Abraha dibatalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cita-cita Abraha bersama bala tentaranya digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditakdirkan terjadi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayo. Apa? Apakah? Hah? Iya, terus? Menjadikan. Siapa tahu artinya? Antum kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 8. Kelas 9. Mana kelas 9? Ini yang ribut-ribut ini kelas 9 kayaknya nih. Asa abang kelas 10 yang ribut-ribut. Kasih contoh yang baik sama kelas 7 ya. Kelas 9. Apa? Bukankah? Tayyib, barakallahu fiik. Jadi Allah menyebutkan tentang keinginan Abraha beserta bala tentaranya yang begitu banyak jumlahnya. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya Abraha beserta bala tentaranya itu dalam perkara yang sia-sia? Artinya Allah tidak wujudkan apa yang mereka inginkan. Mereka berjalan dari San'a, ibu kota Yaman, sampai ke sebuah tempat lebih kurang 20 kilo dari Ka'bah itu jumlah perjalanan mereka itu bukan sedikit waktunya, mengorbankan segala-galanya. Tetapi keinginan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu Allah katakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil, sia-sia. Ya, Allah menjadikan tipu daya Abraha beserta bala tentaranya tipu daya yang sia-sia, tidak ada gunanya. Malah yang dihancurkan oleh Allah itu Abraha berserta bala tentaranya. Berapa jumlahnya? Yang lain diam. Antum siapa namanya? Siapa? Zikri. Yallah zikri. Kam adadu junudi Abraha? Berapa jumlah pasukan gajah yang ingin masuk ke dalam kota Mekah, yang ingin menghancurkan Ka'bah? Berarti antum tidak mengikuti dengan baik pertemuan yang telah berlalu. Antum, siapa nama antum? Multazam. Yallah multazam. Kam adad? Berarti tidak begitu dengan baik. Perhatikan ya. Baik. Kemudian satu lagi. Sebelum Abraha masuk ke dalam kota Mekah. Sebelum Abraha masuk ke dalam kota Mekah, maka Abraha itu beserta bala tentaranya beristirahat dulu. Ya, tempat mereka beristirahat itu lebih kurang 20 kilo dari Ka'bah itu, dari Masjidil Haram. Di situ mereka menyiapkan tenaga, menyiapkan strategi, siasat bagaimana nanti mereka bisa menghancurkan Ka'bah tanpa ada perlawanan dari orang-orang Mekah, tanpa ada hambatan dari orang-orang Mekah. Maka mereka beristirahat di sebuah tempat. Apa nama tempatnya? Apa nama tempatnya? Ghailan. Apa nama tempatnya? Sampai sekarang masih disebut itu namanya. Ya, sampai sekarang masih disebut itu namanya. Artinya namanya tidak bergeser. Namanya adalah Maghmas. Apa namanya? Maghmas. 20 kilo
lebih kurang dari Masjidil Haram. Mereka beristirahat, mengatur siasat, strategi bagaimana mereka bisa masuk ke dalam Masjidil Haram, ke dalam kota Mekah itu, sehingga menghancurkan Ka'bah. Yang nantinya Abraha ingin memalingkan hati orang-orang Arab itu berhajinya ke San'a, bukan ke Ka'bah yang ada di Mekah, tapi ke Yaman. Abraha telah menyiapkan Ka'bah tandingan untuk Ka'bah yang ada di kota Mekah. Maka mereka beristirahat di sebuah tempat namanya Maghmas, yang jumlah pasukannya lebih kurang 60.000. Berapa? 60.000. Ingat itu, ini sejarah ya. Sejarah-sejarah seperti ini penting kita ketahui, karena ini ibaratnya kejadian-kejadian yang seperti ini sebenarnya kata pengantar, tanda-tanda isyarat akan diutusnya Nabi SAW oleh Allah Azza wa Jalla di kota suci Mekah itu. Maka peristiwa-peristiwa gajah ini selalu dikisahkan dalam kitab-kitab sejarah yang meliput di dalamnya sejarah-sejarah Nabi SAW. Selalu diawali, padahal Nabi belum lahir itu, tetapi selalu diawali sejarahnya menukil, menyebutkan tentang sejarah-sejarah pasukan gajah ini, karena ini adalah sebagai tanda-tanda akan lahirnya Nabi dan akan diutusnya Nabi SAW oleh Allah Azza wa Jalla dari bumi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari serangan Abraha beserta bala tentaranya yang lebih kurang jumlah mereka 60.000. Jadi bukan 10.000, tetapi berapa? 60.000 pasukan. Dalam peristiwa pasukan gajah ini banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik. Mungkin yang pertama sudah kita sebutkan ya. Kalau tidak salah sudah saya sebutkan yang pertama. Kita lanjut. Hadzal rajul al-Kinani. Di antara pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa pasukan gajah ini dan apa yang terjadi, yang dikisahkan oleh ahli sejarah maupun yang dikisahkan di dalam kutubul ahadits. Karena kisah-kisah Abraha ini dikisahkan dalam kitab-kitab siyar, dalam kitab-kitab sejarah, dan juga dikisahkan dalam kutubul ahadits, kitab-kitab hadis yang ditulis oleh sebagian para ulama kita. Di antara pelajaran yang bisa kita petik, hadzal rajul al-Kinani, seorang laki-laki dari Bani Kinanah, seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang keluar dari Makkah ke Yaman, itu menghabiskan waktu perjalanan yang sangat lama. Jadi jangan antum bayangkan seperti antum berangkat dari rumah ke sekolah ini, tidak. Jadi begitu dia mendengarkan bahwa Abraha membuat Ka'bah tandingan, akan dipalingkan hati-hati orang Mekah itu, bahkan bukan orang Mekah, akan dipalingkan hati-hati orang Arab itu. Tidak lagi mereka melakukan haji ke Ka'bah yang ada di Mekah, tetapi mereka akan melakukan haji ke Ka'bah yang ada di San'a di Yaman. Sehingga untuk melindungi kesucian yang mereka sucikan, akidah, ideologi yang mereka yakini kebenarannya, maka seorang laki-laki dari Bani Kinanah itu berjalan dari Mekah ke Yaman. Ya, untuk apa? Untuk melumuri kanisah Ka'bah tandingan yang dibuat oleh Abraha sebagai tandingan Ka'bah yang ada di Mekah. Dia tidak ridha. Artinya Abraha ingin mengusik muqaddasat yang mereka yakini kebenarannya. Berarti Abraha ingin merusak Ka'bah, ingin meruntuhkan Ka'bah, atau ingin menurunkan harga diri masyarakat Mekah yang ketika itu mereka berhaji kemana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Maka seorang laki-laki dari Bani Kinanah berjalan dari Mekah ke Yaman, dan dia menghabiskan waktu yang sangat lama intisaran li mu'taqadatihi, hanya untuk membela ideologinya, membela keyakinannya.
Padahal mereka berdiri atas kebatilan atau kebenaran? Kebatilan. Tapi seperti itulah perjuangan mereka membela akidahnya, membela sesuatu yang mereka yakini kebenaran. Kendati pun mereka mensucikan Ka'bah, memuliakan Ka'bah, tapi pensucian menurut mereka, bukan pensucian yang diinginkan oleh Allah Taala. Karena Ka'bah itu masih dikelilingi oleh berhala-berhala, masih dikelilingi oleh kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan di situ. Demi membela kesucian yang mereka anggap suci, akidah yang mereka yakini kebenarannya, seorang laki-laki dari Bani Kinanah itu sampai bisa mengorbankan pengorbanan yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak ada di antara kita sekarang berkorban dengan seperti pengorbanan seorang laki-laki dari Bani Kinanah ini. Berjalan dari Mekah ke Yaman dengan tujuan membela, melindungi akidahnya. Jangan sampai nanti orang-orang Mekah itu hajinya ke Yaman. Jangan sampai hati orang Mekah itu rendah memandang Ka'bah, tidak memuliakan Ka'bah yang selama ini mereka muliakan, yang selama ini mereka lindungi. Tiba-tiba nanti orang Mekah pada ke Yaman, bukan ke Baitullahil Haram berhajinya, maka mereka tidak mau. Dia tidak mau, sehingga mereka melakukan perjalanan. Laki-laki dari Bani Kinanah itu melakukan perjalanan yang sangat lama. Tujuannya membela akidah yang mereka yakini kebenarannya. Apa kata penulis? Wa huwa mauqifun yudzakkiruna haqqa dinina alaina. Jadi sikap seorang laki-laki dari Bani Kinanah ini, ikhwan, para siswa semuanya, mengingatkan kita bagaimana hak agama kita atas kita. Ya, bagaimana hak agama kita atas kita. Kalau mereka berdiri di atas kebatilan, mereka bisa memperjuangkan kebatilan itu karena mereka yakini kebatilan itu kebenaran. Bagaimana kita berdiri di atas kebenaran dan kita yakin ini adalah kebenaran yang datang dari Allah Azza wa Jalla? Seharusnya perjuangan kita mempertahankan, membela agama kita itu lebih kuat daripada perjuangan-perjuangan mereka ini. Ya, kalau kita lihat pengorbanan orang-orang kafir di masa dahulu, itu pengorbanan yang luar biasa. Sama ketika terjadi perang Badar, ketika terjadi perang Uhud, ketika terjadi perang Khandaq, itu perjuangan orang-orang kafir luar biasa. Ketika terjadi perang Badar, lebih 1000 pasukan berjalan dari Mekah ke Madinah. Lebih dari 500 kilo perjalanan yang mereka tempuh, dan itu jalan kaki. Tidak semua berkuda dan tidak semua naik unta. Banyak yang jalan kaki. Begitu terjadi perang Uhud, setahun kemudian mereka juga jalan kaki dari Mekah ke Uhud. Tidak semua yang berkuda dan tidak semua memakai unta. Banyak di antara mereka yang jalan kaki 500 kilo. Berapa hari perjalanan baru tembus 500 kilo itu. Tapi itu semua mereka lakukan untuk membela keyakinannya, membela akidahnya, membela agamanya, membela ideologinya yang mereka yakini kebenarannya. Tapi sebagian orang Islam sedikit pun tidak ada pembelaan mereka terhadap agama mereka. Ini kerancuan dalam berpikir, kerusakan. Maka peristiwa yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Kinanah mengingatkan kita bagaimana semestinya kita mesti lebih kuat membela agama kita, membela sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara faidah yang bisa kita kutip. Kemudian berikutnya, di antara faidah yang bisa kita ambil dari peristiwa terjadinya pasukan gajah itu, di antaranya adalah sikap Abdul Muttalib. Sikap Abdul Muttalib, ini belum kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu. Sikap Abdul Muttalib. Ketika itu Abdul Muttalib dalam keadaan musyrik. Ya. Ketika itu Abdul Muttalib dalam keadaan apa? Dalam keadaan musyrik. Yuhilil muslim biwujudil i'timad 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semestinya
mengilhamkan kepada seorang muslim bagaimana mestinya kita itu bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan percaya kepada Allah Azza wa Jalla akan melindungi, memenangkan kita semua di atas musuh-musuh kita. Abdul Muttalib seorang yang tidak muslim, seorang yang tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Tapi ketika Abdul Muttalib menggantungkan urusannya kepada Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan secara tidak langsung. Bagaimana kiranya yang menggantungkan diri itu adalah orang-orang yang beriman. Ini seorang yang tidak beriman. Ketika mereka tidak bisa dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan Abraha, dan kondisi begitu sulit ketika itu dan begitu sempit, ketika itulah mereka menggantungkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Ketika itulah mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada satupun di antara mereka yang terusik. Makanya Allah menurunkan sebuah ayat, ya, dan ini sesuatu yang mesti berfikir dengannya orang-orang Makkah yang tidak beriman kepada Nabi. Ketika Nabi nanti diutus oleh Allah Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran? Allah Jalla wa Ala mengatakan, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah penduduk Mekah itu melihat bahwa kami menjadikan kota suci Mekah itu kota yang aman, kata Allah Azza wa Jalla. Semua kota, semua kampung dari San'a sampai ke Maghmas itu di bawah kekuasaan Abraha. Tidak ada yang berani melawan kekuasaan Abraha. Tapi begitu ingin masuk Mekah, dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dicekal, tidak bisa melangkahkan kakinya masuk ke dalam kota Mekah. Dan diutus oleh Allah Jalla wa Ala burung-burung tayran ababil yang menghancurkan mereka dan membunuh mereka, menjadikan mereka orang-orang yang binasa di situ. Sementara kampung-kampung di sekeliling Mekah itu terjadi di situ perampokan, terjadi di situ pencurian, terjadi di situ sesuatu yang tidak baik. Tapi kota Mekah itu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Tidakkah mereka berfikir, kata Allah, tidakkah mereka melihat bagaimana kami menjadikan kota Mekah itu kota yang aman, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ketika terjadi peristiwa itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi oleh Allah Jalla wa Ala mereka-mereka ini, karena mereka bergantung kepada siapa? Bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka saja, Abdul Muttalib dan sahabat-sahabatnya dan kaum-kaumnya, ketika menggantungkan urusannya kepada Allah, dibela oleh Allah Azza wa Jalla, dilindungi mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana yang bergantung kepada Allah itu orang-orang yang beriman, itu pasti lebih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kana Abdul Muttalib yaqulu walil baiti rabbun yahmihi. Apabila Abdul Muttalib berkata, rumah itu ada pemiliknya yang akan menjaganya. Kan itu jawaban Abdul Muttalib kepada siapa? Kepada Abraha. Ketika Abdul Muttalib datang menemui Abraha, ternyata Abdul Muttalib meminta dikembalikan apa? Untanya. Abraha, kembalikan untaku yang telah kau sita, yang telah kau ambil. Kata Abraha, saya kira Anda datang ke sini membicarakan perkara Ka'bah. Kenapa Anda tidak takut Ka'bah ingin kami hancurkan? Kenapa Anda lebih takut kepada unta-unta Anda? Bukankah Ka'bah sesuatu yang Anda sucikan? Bukankah Ka'bah sesuatu yang Anda muliakan, yang Anda agungkan, yang kalian agungkan? Kenapa Anda datang ke sini hanya berbicara tentang perkara harta? Kenapa tidak membicarakan tentang Ka'bah yang akan kami hancurkan? Apa kata Abraha ketika itu? Walil baiti rabbun yahmihi. Apa artinya? Walil baiti rabbun yahmihi. Rumah itu ada pemiliknya yang akan menjaganya. Siapa? Allah. Di samping mereka tidak punya kekuatan memang membela Ka'bah itu dari pasukan Abraha, di samping itu karena mereka yakin Allah yang akan melindunginya.
Keluar ucapan yang seperti ini dari Abdul Muttalib, artinya dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin itu semestinya lebih mengerti bagaimana menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu lebih kenal kepada Rabb-nya daripada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu diajarkan bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla. Lewat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Tidak mungkin langit ini ada dengan sendirinya, tidak mungkin bumi ini terhampar dengan sendirinya, tidak ada mungkin lautan ada dengan sendirinya. Tidak mungkin sesuatu ada di muka bumi ini dengan sendirinya, melainkan ada yang telah mengadakannya, itulah Allah Tabaraka wa taala. Ini semua tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa ala. Dengan ini kita mengenal Rabb kita. Dengan ini kita mengetahui Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Tentu seorang mukmin itu semestinya lebih bisa menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaquluha wa huwa wafiqun anna li hadzal baiti rabban sayatawalla himayatah. Abdul Muttalib mengucapkan ucapan ini dengan penuh keyakinan bahwa Ka'bah ini akan dijaga langsung oleh pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Famadza yuqalu lil muslim alladhi yaghfalu an hadzal ma'na an nasrillahi subhanahu wa ta'ala lidinihi wa nabiyhi wa ibadihi salihin. Apa kiranya yang akan kita katakan kepada seorang muslim yang lalai terhadap makna-makna yang seperti ini, yang selama-lamanya mereka bergantung kepada sebab. Kalau ingin sukses, rajin-rajin, tetapi tidak mau berdoa. Salah apa tidak? Salah. Kalau ingin selamat, hati-hati, tetapi tidak pernah mau berdoa. Salah apa tidak? Salah. Belum sempurna. Berarti dia menggantungkan segala-galanya kepada sebab. Ini tidak benar. Ya, sebab adalah sebab yang menakdirkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mesti bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin sukses dalam menuntut ilmu, kita rajin-rajin, karena kerajinan itu adalah pintu menuju kepada kesuksesan. Tapi di samping itu ada sesuatu yang mesti kita lakukan, al-i'timadu 'ala Allah. Bagaimana kita menyadarkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala. Kita melakukan sebab-sebab yang dijadikan sebagai sarana kepada kesuksesan, tetapi kita tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalah pula lebih mengerti i'timad ini orang-orang yang tidak beriman daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Allah sebutkan, ya, mereka-mereka yang musyrik itu, ikhwan, dalam kondisi-kondisi yang sulit itu mereka begitu menggantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Syekh Muhammad At-Tamimi dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba', orang musyrik di zaman kita kalau dibandingkan orang musyrik di masa Nabi yang Nabi diutus di tengah-tengahnya itu lebih parah kesyirikan orang musyrik di masa kita. Kenapa? Siapa tahu jawabannya? Orang musyrik di masa kita dibanding dengan orang-orang musyrik di masa Nabi SAW itu lebih parah kesyirikan di masa ini, ya, daripada kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa Nabi SAW. Karena kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa Nabi itu kebanyakannya kesyirikan ketika kondisi mereka sedang mudah-mudah saja, ketika kondisi mereka sedang lapang-lapang saja. Lapang kondisinya mereka berdoa kepada selain Allah, ya, lapang keadaannya mereka meminta kepada Tuhan Lata, Uzza, Manat, berhala-berhala yang mereka sembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tapi begitu datang kondisi-kondisi yang sempit, begitu datang kondisi-kondisi yang mencekam, semua Tuhan yang mereka sembah selain Allah lupa mereka. Siapa yang mereka sembah ketika itu? Allah. Mereka memanjatkan doanya hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Ini salah satu contohnya. Ketika datang Abraha bersama bala tentaranya dari Yaman, dari San'a, ingin menghancurkan Ka'bah, ini situasi yang sulit. Maka mereka semua menghadapkan
keinginannya, menghadapkan harapannya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang mereka panggil selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu. Wa musyriki zamanina hadza aghladha syirkan. Namun orang-orang musyrik di masa kita lebih parah kesyirikannya. Syirkuhum daiman fir rakha'i wasyiddah. Kesyirikan mereka selalu baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sulit. Apa kata Allah terhadap umat terdahulu itu? Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka berlayar di tengah lautan itu, ombak sudah mulai menerpa kapal mereka, ombak sudah mulai menghadang kapal mereka, mereka ingin tenggelam di tengah-tengah lautan itu. Apa kata Allah? Da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka itu berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Enggak ada mereka panggil ya Lata, ya Uzza, ya Manat, ya Fulan. Tidak ada. Tetapi mereka hanya berdoa, ya Allah selamatkan kami, sampaikan kami ke darat. Tidak ada yang menyelamatkan kecuali Engkau. Lalu apa kata Allah? Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Begitu kami selamatkan mereka ke daratan, kondisinya sudah lapang ini, enggak sulit lagi kondisinya, kembali mereka melakukan kesyirikan. Ya, maka orang-orang musyrik di masa dahulu sering kesyirikannya ketika mudah, ketika sulit mereka iktimat kepada Allah Azza wa Jalla. Semestinya orang mukmin, ya, ma'asyiral muslimin, tentu lebih mengerti bagaimana mereka bersandar kepada siapa? Bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, ini kesimpulan-kesimpulan saja ya. Yang kelima, anna Abdul Muttalib indama qala ibaratuhul masyhurah. Abdul Muttalib ketika dia mengucapkan ucapannya yang masyhur. Apa tadi ucapannya? Siapa nama antum? Hah? Hafidh. Apa tadi ucapan Abdul Muttalib? Bahasa Indonesia aja. Bahasa Arabnya walil baiti rabbun yahmi. Bahasa Indonesianya apa? Siapa bisa? Antum? Siapa bisa? Kelas 1, kelas 7. Ayo. Terus? Masya Allah, barakallahu fiik. Walil baiti rabbun yahmi. Ini ucapan, bukan ucapan sembarangan. Ya, ini ucapan bukan ucapan sembarangan. Lam yaqulha min babit takhalli an tahammulil mas'uliyah. Abdul Muttalib tidak mengucapkan ucapan ini sekedar berlepas diri dari tanggung jawab, atau karena mereka pengecut, karena mereka tidak berani, tiba-tiba udah Ka'bah itu ada pemiliknya, dia yang akan menjaganya. Ini ucapan bukan ucapan sia-sia. Lam yaqulha min babit takhalli an tahammulil mas'uliyah. Dia mengucapkan ucapan ini bukan karena berlepas diri dari tanggung jawab. Sudah kepepet baru ngomong begitu. Tidak. Wahumul arabu, mereka itu orang Arab, orang pemberani. Walaupun mereka tahu mereka akan kalah tempur, mereka tetap berani bertempur itu. Mereka pemberani. Orang-orang Arab, orang-orang apa? Pemberani. Mereka bukan bangsa-bangsa yang pengecut. Mereka memiliki keberanian. Walakinnahu qalaha min babil inzar wat tahdid li Abraha. Tetapi Abdul Muttalib mengucapkan ucapan ini untuk mengingatkan Abraha, untuk memberikan peringatan kepada Abraha dan mengecam Abraha. Artinya begini, kalau kita maknakan dan kalau kita maksudkan begini, Abraha, kamu hati-hati. Walaupun kami tidak mampu ya membela Ka'bah ini karena kami tidak punya kekuatan, kamu hati-hati.
Kalau kamu merusak Ka'bah itu, kamu akan hancur, kamu akan binasa. Kenapa? Karena Ka'bah itu punya pemilik dan pemiliknya yang akan menjaganya. Hati-hati kamu. Kalau kamu ingin melakukan kerusakan di kota Mekah ini dan menghancurkan Ka'bah, hakikatnya bukan kami yang kau serang. Kalau kamu ingin membuat kerusakan di kota Mekah ini dan ingin menghancurkan Ka'bah, hakikatnya bukan kami yang engkau bunuh, bukan kami yang engkau hancurkan, tetapi hakikatnya engkau memerangi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kira-kira maksud dari ucapan siapa? Abdul Muttalib itu. Jadi ini ucapan bukan sembarangan ucapan, ikhwan. Oh, ini ucapan karena Abu Talib tidak sanggup melawan Abraha, karena kaumnya tidak sanggup melawan Abraha, maka udah biarkan Ka'bah itu punya pemiliknya, dia yang akan melindunginya. Tidak, tidak. Hanya itu maksud daripada Abdul Muttalib. Tapi Abdul Muttalib ingin mengingatkan Abraha, kalau engkau berani melakukan kerusakan, berarti engkau mencari binasa di sini. Engkau memerang Mekah, hakikatnya engkau bukan memerangi masyarakat Mekah, tapi hakikatnya engkau memerangi Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna daripada apa yang diucapkan oleh Abdul Muttalib, walil baiti rabbun yahmi. Sesungguhnya rumah itu memiliki Rabb, dan Rabb itulah yang akan menjaganya, wahai Abraha. Terbukti apa tidak yang disebutkan oleh Abraha? Terbukti. Makanya Allah mengatakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, kata Allah, bukankah tipu daya mereka telah kami jadikan sesuatu yang sia-sia? Tidak hanya sekedar sia-sia, hancur, binasa dijadikan mereka oleh Allah Tabaraka wa taala. Karena Abdul Muttalib telah memberikan peringatan kepada Abraha, tapi Abraha tidak percaya. Dia tetap ingin menghancurkan, membuat kerusakan, tapi yang akhirnya dihancurkan mereka oleh Allah Tabaraka wa taala. Apa kata penulis? Fahadal kalam fi zahirihi kalamun fihi as-suhulat wal lin. Ucapan ini secara zahir memang sangat ringan sekali. Yatasawwaru ba'dun nasi annahu la yaquluhu illa ad-dha'if. Mungkin sebagian orang tergambar di benaknya ucapan ini tidaklah diucapkan kecuali oleh orang yang lemah. Ya, sudah lemah, tidak mampu melawan Abraha, lalu tiba-tiba ingin lari, Abdul Muttalib mengucapkan itu kalimat. Mungkin sebagian orang berpikir walaisal amru kadzalik, tetapi hakikat perkara itu bukan seperti itu. Itu adalah peringatan yang besar. Terdapat makna yang tersirat di belakangnya. Kalau engkau berani melakukan kerusakan di sini, hati-hati engkau akan hancur. Hakikatnya dan sejatinya yang engkau perangi bukan penduduk Mekah, bukan saya, bukan kaumku, bukan orang yang tinggal di Mekah, tapi hakikatnya yang engkau perangi itu Allah. Dan bagaimana mungkin orang bisa memerangi Allah Subhanahu wa taala? Tidak mungkin. Nah, ini dia. Ini di antara faidah yang bisa kita kutip. Kemudian berikutnya, dalam peristiwa pasukan gajah itu terdapat pelajaran besar. Darsan likulli man tusawwilu lahu nafsahu al-i'tida' ala haramillah. Terdapat pelajaran di situ bagi siapapun yang ingin melakukan kerusakan terhadap kesucian yang telah disucikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Terhadap sesuatu yang mulia yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, seluruh kesucian itu, kemuliaan itu akan dijaga oleh Allah Tabaraka wa taala. Ka'bah saja ketika itu ikhwan, yang dikelilingi oleh kesyirikan dan orang-orang musyrik, dijaga oleh Allah Tabaraka wa taala ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah itu. Di sekeliling Ka'bah itu ada berhala-berhala, banyak berhalanya. Dan orang-orang jahiliyah tawaf di Ka'bah itu tidak menggunakan pakaian. Kendati pun itu adalah sesuatu yang suci yang mereka yakini kebenarannya ketika itu, kendati pun demikian, tapi yang mereka lakukan itu Allah tidak ridho terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Bayangkan, tawaf di Ka'bah tidak menggunakan pakaian sehelai pun. Kemudian Ka'bah dikelilingi oleh berhala-berhala yang mereka sembah.
Tapi ketika Abraham begitu datang ingin masuk ke dalam kota Mekah menghancurkan Ka'bah, padahal Ka'bah dikelilingi oleh kesyirikan-kesyirikan ketika itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang kira-kira Ka'bah itu yang dikelilingi oleh kaum muslimin, dikelilingi oleh orang tawaf, oleh orang iktikaf, oleh orang yang bermunajat, beribadah, ruku', sujud, menghadap kepada Allah Tabaraka wa taala. Bagaimana mungkin Allah sekarang tidak menjaga Ka'bah itu? Kalau dahulu Ka'bah dikelilingi oleh kesyirikan dan orang-orang musyrik, ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang yang sekeliling Ka'bah itu orang-orang tawaf, orang-orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang rukuk, orang-orang sujud, orang-orang iktikaf, orang-orang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah tidak menjaganya? Pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitabnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah? Ini bagus kitab ini, kalau bisa antum beli ini. Yang tidak paham bahasa Arab ini sudah diterjemahkan. Pergi nanti antum ke toko-toko buku yang menjual buku-buku para ulama, baik buku-buku ulama klasik atau ulama-ulama kontemporer. Cari buku judulnya Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ini kitab yang sangat bagus sekali. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, wa ammal Ka'bah, kata beliau, adapun Ka'bah, syarrafaha wa azzamaha, fa inna Allah syarrafaha wa azzamaha wa ja'alaha muharramah. Adapun Ka'bah itu Allah yang memuliakannya, Allah yang mengagungkan Ka'bah itu, dan Allah yang menjadikan Ka'bah itu perkara yang suci, syiar yang suci. Falam yumakkinullahu ahadan min ihanatiha. Tidak mungkin Allah membiarkan seseorang menghinakan Ka'bah itu, merendahkan Ka'bah itu. La qabla al-Islam wala ba'daha. Baik sebelum Islam atau setelah datangnya agama Islam. Bal lamma qasadaha ahlul fil aqabahumullahu al-uqubatal masyhura. Bahkan ketika pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah itu, Allah hukum mereka dengan hukuman yang semua sudah mengetahuinya. Jadi dari dulu Allah itu menjaga Ka'bah. Kalau sebelum Islam saja yang di situ ada kesyirikan-kesyirikan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla Ka'bah itu. Bagaimana ketika agama Islam sudah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang Ka'bah itu dikelilingi oleh orang-orang baik, yang Ka'bah itu dikelilingi oleh kaum muslimin yang beribadah kepada Allah, pasti lebih dijaga lagi oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan begitu seluruhnya, siapapun yang ingin merusak muqaddasat, kesucian-kesucian yang telah dijadikan suci oleh Allah Tabaraka wa taala, wallahi Allah Subhanahu wa taala akan membelanya dan tidak akan membiarkan seorang pun merusak kesucian-kesucian yang telah disucikan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ya, nah ini pelajarannya, pelajaran besar bagi setiap muslim, bagi setiap mukmin. Jadi jangan khawatir, intinya kita berusaha. Selaku sebagai seorang mukmin muslim berusaha saja. Oh, ada yang merusak-rusak agama Allah, maka kita berusaha membelanya. Allah akan membela dengan pembelaan yang sesungguhnya. Kita berusaha melindungi agama Allah Azza wa Jalla, Allah yang akan memberikan perlindungan yang sesungguhnya. Allah Subhanahu wa taala kalian kepada kalian. Kalau orang melindungi dengan dilindunginya Ka'bah oleh Allah dan kota Mekah, apalagi orang-orang Islam, ini pelajaran yang besar. Kemudian yang terakhir, fi haditsatil fil tathbitun li kulli mu'minin bi anna Allah yadfa anhu kaida a'daihi. Di dalam peristiwa pasukan gajah itu adalah tathbitun, penguat, peneguh, sesuatu yang bila direnungi bisa menguatkan, meneguhkan setiap orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, bahwa Allah yang akan membela, melindungi mereka dari tipu daya musuh-musuh mereka. Fa idza kana Allah Subhanahu wa ta'ala, andaikan Allah membela
melindungi rumahnya, famin babi aula ay yadfa'a kaida man yakidu lidinihi wa rasulihi wa ibadihi almu'minin. Apabila Allah Subhanahu wa taala melindungi rumahnya ketika ada orang yang ingin melakukan tipu daya terhadap rumahnya, tentu lebih utama Allah membela orang-orang yang beriman, membela Nabi dan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kesucian orang-orang yang beriman itu lebih tinggi daripada kesucian rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. Ibnu Umar suatu ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, lalu dia menatap Ka'bah. Ibnu Umar, anak daripada siapa? Siapa? Umar Ibnul Khattab. Begitu Ibnu Umar menatap Ka'bah, apa kata Ibnu Umar? Dia mengatakan, ma a'zamaka wa ma a'zama hurmatik. Apa artinya? Kelas 9. Ma a'zamaka wa ma a'zama hurmatik. Begitu dia menatap Ka'bah, Ibnu Umar mengatakan, Ka'bah, begitu besar dan begitu agung kemuliaanmu. Begitu agung engkau ini dan begitu besar keagungan kemuliaanmu, hai Ka'bah. Kata siapa? Kata Ibnu Umar ketika Ibnu Umar menatap Ka'bah. Tetapi Ibnu Umar tidak mengucapkan sampai di situ ucapannya, dia mengatakan, wal mu'min a'zamu hurmatan indallahi mink. Tetapi seorang mukmin itu, seorang mukmin yang beriman dengan sebenar-benar iman, yang cinta kepada Allah dengan sebenar-benar cinta, yang kecintaan mereka tidak bertepuk sebelah tangan, tetapi ketika mereka mengatakan cinta kepada Allah, Allah cinta kepada mereka. Yang ketika mereka mengatakan cinta kepada Nabi, Nabi cinta kepada mereka. Ini orang-orang yang beriman, yang memiliki kehormatan, kesucian yang lebih tinggi daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kehormatan orang-orang yang mukmin, orang-orang beriman kepada Allah Jalla wa Ala lebih tinggi darimu, wahai Ka'bah, kata Ibnu Umar. Wa idza kanat hurmatul mu'min awla fahiya la syakka ahra bid-daf'i min Allah jalla sya'nuhu wa huwal qa'il fi muhkabi kitabih alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maka apabila kehormatan jiwa, kehormatan diri seorang mukmin, kesucian jiwa seorang mukmin lebih besar daripada rumah Allah Tabaraka wa taala di sisi Allah Jalla wa Ala, tentu seorang mukmin itu lebih utama untuk mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat orang-orang kafir di kota Mekah secara tidak langsung terbela karena dibela Ka'bah oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada di antara mereka yang mati, tidak ada di antara mereka yang binasa karena peristiwa itu. Seluruh mereka yang ada di dalam kota suci Mekah itu terjaga. Itu orang kafir, orang yang berada di situ dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun laisat hiya maqsudah, bukan itu tujuan yang paling utamanya. Tujuan yang paling utamanya bagaimana Allah melindungi Ka'bah, bagaimana Allah melindungi kota suci Mekah. Tapi karena mereka berada di situ, maka mereka terlindungi secara tidak langsung. Itu orang kafir. Bagaimana kiranya orang mukmin, alladzina yu'minuna bihaqiqatil iman, yang beriman dengan sebenar-benar iman, yang beriman sesuai dengan hakikat keimanan kepada Allah Tabaraka wa taala. Maka Ibnu Umar mengatakan, Ka'bah, aku tahu engkau ini mulia, engkau ini suci, tetapi kesucian kemuliaan seorang mukmin lebih besar darimu. Kalau seorang mukmin lebih besar kesucian dirinya, kehormatan dirinya, tentu lebih utama mendapatkan pembelaan dari Allah Tabaraka wa taala. Makanya Allah mengatakan, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah tipu daya mereka Allah jadikan semuanya sia-sia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita kutip, yang bisa kita ambil ya terhadap peristiwa pasukan gajah itu, dan ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, menjadi ibrah, durusan wa nibrasan bagi kita bagaimana seorang muslim, seorang mukmin lebih mesti bisa kuat bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, memenangkan dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka pertolongan yang diinginkan oleh seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan di
pertemuan yang akan datang. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta dan berdoa agar Allah selalu membimbing kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu setia mencintai Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kisah-kisah yang kita pelajari penghantar kepada kisah akan terlahirnya seorang Nabi di kota Mekah. Ini semua menjadikan kita menjadi lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.